Pemirsa, wanita hamil yang dipukul oknum anggota Satpol PP Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akhirnya melapor ke polisi. Korban juga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami trauma. Pasangan suami istri Amriana dan Nur Halim melaporkan dugaan penganiayaan diduga dilakukan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Goa saat kafe miliknya terjaring razia PPKM di Jalan Poros Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Kepada polisi, pasangan suami istri ini mengaku dipukuli saat tidak mengindahkan himbauan petugas untuk menutup kafe miliknya. Tak hanya itu, Amriana yang kini tengah hamil tua bahkan pingsan saat masih menjalani pemeriksaan di ruang SPKT Polres Goa, Sulawesi Selatan. Korban yang juga mengalami kontraksi langsung dibawa polisi ke Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Goa. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kericuhan hingga dugaan penganiayaan saat razia PPKM. Yang kami ketahui ada dua ya, suami istri. Korban dalam kondisi hamil. Kondisi hamil, menurut informasi dan pengakuan korban sementara hamil 9 bulan. Sebelumnya kerusuhan terjadi saat petugas Satpol PP menggelar razia PPKM darurat di Goa, Sulawesi Selatan. Dalam razia ini petugas diduga melakukan penganiayaan kepada pemilik kafe dan istrinya yang tengah hamil. Santai Pak, orang lagi hamil Pak. Astagfirullahaladzim. 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 Nur Halim, pemilik kafe pun tak menyangka pelaku tega menampar istrinya yang saat itu tengah diberikan pengarahan soal pemberlakuan PPKM. Iya, maunya saya Pak, betul-betul negara hukum ini bertindak Pak. Karena saya lihat istri saya betul-betul shock Pak, shock berat, sampai-sampai hampir gila Pak. Bagaimana baru tanya ada yang pukul Pak. Dan itu pukulannya tidak main-main loh Pak, sampai terlempar istri saya Pak. Sudah divisum Pak Ivan? Sudah Pak, sudah divisum Pak. Di bagian mana, mohon maaf kalau kami boleh tahu lukanya? Pipi Pak, pipi sebelah kanan Pak, sama mata kena juga Pak. Akhirnya sudah dilaporkan Pak ya, harapannya seperti apa Pak? Harapan saya Pak, tersangka itu harus betul-betul dicabut jabatannya dan ditangkap. Baik. Menurut petugas, kafe ini terjaring razia karena melewati batas waktu operasional selama PPKM. Kalau di sana itu sudah pasti ada pelanggaran karena di edaran itu sudah ditutup jam 19.00 jam 7 KPI itu. Nah ini dia masih terbuka pintunya dan musiknya besar. Diharapkan aksi kekerasan yang terjadi saat patroli PPKM di Kabupaten Goa ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, iNews melaporkan. Menolak dirazia PPKM darurat, seorang pemilik warung kopi menyiram petugas dengan air panas. Akibat kejadian itu, seorang petugas terluka di wajah dan tangannya. Adu mulut tak terelakkan saat petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri mendatangi warung kopi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan, Petisah, Sumatera Utara. Kedatangan petugas untuk melaksanakan razia PPKM darurat ini tidak disambut baik oleh pemilik warung kopi tersebut. Seorang petugas Satpol PP bahkan terluka akibat disiram air panas yang dilakukan oleh pemilik warung karena enggan warung kopinya ditutup. Siraman air panas itu mengenai wajah dan tangan petugas. Terkait kejadian ini, pemilik warung tersebut akan diproses hukum. Kalau penegakan hukumnya kita serahkan ke posko Gakum, di situ sudah lengkap dari aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami harapkan kepada rekan-rekan yang lain agar tidak membuat kegiatan yang serupa, yaitu berusaha memprovokasi dan lain-lain sebagainya. Sebelumnya pemilik warung yang bernama Rakas Rosan ini juga pernah melakukan hal yang sama. Ia kembali berulah dan tetap tidak mau mengikuti aturan pemerintah serta tidak mau mendengarkan himbauan dari petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan saat razia PPKM juga terjadi di Sumeneb, Jawa Timur. Seorang pedagang hewan kurban cekcok dengan petugas karena menolak lapaknya ditutup.
Mau bubar nggak? Cekcok mewarnai penertiban penjualan hewan di Pasar Hewan Sumeneb, Jawa Timur. Pedagang hewan kurban ini menolak lapaknya ditertibkan. Bahkan ia mengamuk karena tak terima dengan tindakan petugas. Pedagang ini memaksa untuk tetap berjualan di Pasar Peluk Desa Palomokon karena jelang Idul Adha. Meski tak terima ditertibkan, akhirnya seluruh dagangan hewan kurbannya dibawa kembali. Kapolsek Sumeneb Kota telah berkoordinasi dengan pengelola pasar kalau selama PPKM darurat, pasar hewan ditutup sementara. Namun masih ada saja pedagang yang memaksa mengelar lapaknya. Yang Batang memang bukan menolak, tapi yang bersangkutan minta kebijakan untuk berjualan di jalan. Kami tidak memperbolehkan karena di situ jalan umum. Namun akhirnya kita kasih pemahaman, yang bersangkutan juga paham. Akhirnya yang bersangkutan bersama rombongannya kembali. Penutupan sementara pasar untuk mencegah kerumunan massa. Operasi justisi terus digelar hingga 20 Juli mendatang. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, sejumlah pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah trotoar. Mereka mengeluh sepinya pembeli lantaran pembatasan PPKM darurat. Pedagang hewan kurban musiman mulai merebak di sejumlah trotoar jalan ibu kota, salah satunya di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan lapak seadanya, para pedagang berjualan di sepanjang jalan trotoar. Selama pemberlakuan PPKM darurat, pedagang mengaku sepi pembeli. Jika biasanya pembeli mulai ramai di 1 minggu jelang Idul Adha, namun tahun ini pembeli masih sepi. Bahkan perharinya hanya 1 atau 2 pelanggan saja yang membeli hewan kurban. Omsetnya menurun drastis, jauh. Biasanya H-5 ini 50% udah keluar, ini belum. Terkait dengan harga hewan kurban, pihaknya menjual kambing dengan kisaran harga Rp2.500.000 hingga Rp6.000.000 per ekornya. Dari Jakarta, Vito Arlangga, Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. Limbah medis bercampur dengan limbah lain menumpuk di pinggir jalan raya depan sebuah rumah sakit swasta di Purwakarta, Jawa Barat. Masyarakat meminta aparat menindaklanjuti pencemaran lingkungan itu dan juga menindak tegas pihak rumah sakit. Video sampah limbah medis dan limbah lain tertumpuk di depan rumah sakit ibu dan anak Bunda Fatia Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Video ini tersebar berawal dari limbah medis seperti masker, botol bekas infus, dan sarung tangan bekas bercampur dengan limbah lain dan bertumpuk di pinggir jalan. Petugas pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta tidak mau mengangkutnya karena dianggap menyalahi aturan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup yang mendapat laporan dari warga bersama Dinas Kesehatan Purwakarta langsung menyelidiki areal rumah sakit ini. Mereka memeriksa saluran air dan tempat penyimpanan limbah medis sebelum dibuang ke tempat yang ditentukan. Warga pun menyesalkan adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan terlebih di saat pandemi. Pihak Dinas Lingkungan Hidup pun akan menyelidiki kasus ini. Jadi jelas itu sudah menyalahi aturan, mereka sebetulnya tidak boleh membuang sembarangan terkait dengan limbah medis, apalagi yang sudah terkontaminasi ya kita khawatirkan, apalagi kondisi sekarang zaman seperti ini. Kita harus betul-betul safety di dalam mengolah terkait dengan limbah medis tersebut. Khawatir mereka menangani masalah COVID dan segala macamnya ya, itu kita tidak tahu kan. Nah itu harus dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara itu hingga kini pihak RSIA Bunda Fatia belum bersedia memberi keterangan terkait limbah medis ini. Namun pihak Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta tetap menyelidiki kasus ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.